pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ada sukacita hari ini, kita patut mengucap syukur karena Tuhan Yesus baik. Dia sudah menjaga kita, bahkan sudah bersama-sama membangunkan kita di pagi hari ini. Kita ada di tempat ini, di ruang Zoom, mau di channel YouTube untuk memuji dan menyembah Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kami akan mendengarkan kesaksian. Puji Tuhan. Saya mau bersaksi, memang kuasa Tuhan luar biasa ya, mujizat Tuhan terus saya terima. Memang saya orangnya tuh senang mendengar kesaksian gitu, dan juga senang bersaksi gitu ya. Jadi kalau dengar kesaksian yang bagus-bagus gitu, saya suka masukin ke khotbah saya gitu, kalau saya dapat tugas gitu. Jadi saya senang gitu, jadi mendapat berkat juga buat saya gitu. Saya kalau dengar kesaksian yang bagaimana gitu, kayaknya bisa sedih gitu, bisa merasakan gitu bagaimana gitu rasanya begitu ditolong Tuhan gitu. Saya mau bersaksi, memang pelayanan saya waktu tempoh hari di Jakarta, memang nama saya kan udah kenal ya, saya pelayanan di Serang, buka gereja GPPS, Gereja Pantekosta Pusat Surabaya. Tuhan berikan tempat ini begitu baik ya, Tuhan buka jalan dengan cara-cara Tuhan. Nah, saya mau bersaksinya tentang kendaraan hari ini gitu ya. Bagaimana Tuhan tolong selama saya di Jakarta tuh. Jadi saya membawa kendaraan motor gitu. Memang saya pengen gitu punya kendaraan motor. Memang waktu itu kan saya belum bisa. Suami saya ajarin naik motor, tapi saya takut dengan bajai gitu sama becak gitu, takut diseruduk gitu. Tapi waktu itu dia berani gitu ya, memberanikan diri ya, saya bisa gitu. Dan diajarin suami saya, ya saya bisa. Pertama beli memang motornya jelek gitu, yang murah. Memang waktu itu saya dapat teman saya suruh jual rumah, nah saya dapat komisi gitu ya, jadi saya beli motor itu. Dan setelah itu diganti-ganti tuh motor, dan akhirnya memang saudara saya itu tolong beliin motor. Nah motor itu rusak gitu, nggak terlalu bagus gitu ya, jadi busi gitu, persoalannya busi gitu. Jadi waktu itu suami saya ajarin kalau buka busi begini gitu. Tapi kita kan secara perempuan itu susah gitu. Saya belajar bisa tapi susah gitu. Jadi waktu itu motor pas berhenti, memang rumah saya di Kelapa Gading ya. Berhenti di depan situ, depan Kelapa Gading situ, terus ada polisi. Pas berhenti gitu motornya karena businya gitu. Saya memang bawa busi serepnya. Saya kata polisi, kenapa Bu? Katanya. Saya bilang businya lupa. Coba saya lihat, saya bilang minta tolong, terus dikasih businya, mas saya ditukar sama dia, jalan lagi gitu. Jadi saya bersyukur gitu ya punya kendaraan. Jadi pelayanan saya itu dari Kelapa Gading sampai ke daerah Jelambar. Ya cukup jauh sebetulnya, tapi saya seneng sampai di motor tuh bisa kram pantat saya karena jauh kalau macet gitu kan. Jadi saya bersyukur terus, dan akhirnya waktu itu hilang motor saya di gereja di Kelapa Gading situ. Hilang, ya udahlah saya pikir gitu. Jadi kayaknya hati susah juga ya, pergi bawa motor pulang nggak bawa motor. Laporan ke polisi udah beres semuanya gitu, ya udah. Terus ibu-ibu yang di Kelapa Gading situ di gereja dia kumpulin uang, saya dapat gitu 1 juta lebih gitu. Waktu itu beli motor cuma hanya 2 juta lebih gitu ya. Dan satu ibu dia mau ke Medan waktu itu, dia sakit, dia katakan Lydia bantu doain, katanya didoain mas saya. Terus nggak jadi ke Medan, dia sembuh, dan akhirnya katakan Lydia uang yang buat ke Medan tuh naik pesawat saya kasih buat Lydia deh, buat tambahin motor, dia katakan. Ya puji Tuhan ya, jadi saya waktu itu disuruh beli yang baru gitu. Jadi saya pergi ke showroom, pas showroom itu teman saya lagi yang kerja di situ gitu. Jadi dikasih potongan 10% gitu. Jadi saya beli yang baru. Saya pakai yang baru itu 1 tahun gitu. Toto hilang lagi gitu. Di Husada hilangnya waktu saya besuk teman saya. Kan bingung ya kalau di Husada hilang motor tuh kan bingung, ada parkir dan sebagainya, tapi yang jaganya nggak ngaku gitu. Jadi saya teman saya bawa ke polisi karena saya besuk teman saya itu yang saya bantu di gereja itu, istrinya sakit, jadi saya besuk di situ. Jadi pendetanya ajak saya ke kantor polisi. Akhirnya ke kantor polisi diurus-urus, udah dikasih suratnya, dan akhirnya waktu itu dan saya balik lagi pas yang di kantor polisi, bu itu katanya yang buat tanda tangan, bapaknya datang. Saya bilang baru lahir tuh katanya anaknya. Saya katakan bapak cepet naik ke atas pak karena minta tanda tangan gitu. Dia bilang susah loh bu, ya udah cepet bapak ikutin.
ikutin sama dia ke atas, langsung ditandatanganin gitu. Terus kata bapak polisi itu, ibu pinter ya bu, katanya nggak bisa. Saya bilang dia lagi seneng Pak, baru punya anak, pasti dia tanda tanganin. Nah dari situ jadi udah beres di kantor polisi itu, tinggal ke Komdaknya. Dan akhirnya saya dapat asuransinya. Waktu saya telepon teman saya, dia nggak dapat asuransinya, sama-sama hilang. Saya dapat. Saya bilang, aduh saya bersyukur gitu ya dapat asuransinya. Nah disitulah Tuhan baik menolong gitu ya. Dan akhirnya saya beli itu setahun itu ya. Artinya sudah hilang itu yang baru itu. Nah saya mau beli lagi nggak jadi gitu. Karena uang dipakai teman saya, dicicil bayarnya, dipulangin lagi uangnya. Tadinya dia mau beliin motor gitu. Terus nggak jadi. Nah akhirnya udahlah saya pikir nggak usah beli motor lagi gitu karena udah capek gitu naik motor gitu ya. Dan saya bersyukur jadi uang itu saya pengen ke Singapura. Saya bilang Tuhan saya pengen ke luar negeri tapi yang deket aja dah ke Singapura gitu. Dan akhirnya Tuhan buka jalan pelayanan saya ke Batam gitu, ke Pulau Karimun dan sekitarnya daerah situ gitu. Dan saya bisa ke Singapura. Saya di Singapura berapa hari gitu, di situ diajak saya besuk yang sakit apa gitu. Nah juga bapak itu juga suruh saya tinggal di Singapura gitu, tapi saya nggak ini ya. Memang kalau secara manusia tuh tinggal di Singapura enak gitu, damai gitu, bersih, adem gitu. Tapi saya dapat tugas di Serang ini, suruh buka tempat ini. Jadi saya di hati nanti kalau udah ada penggantinya di sini saya ke Singapura aja gitu pelayanan di sana. Memang ada satu bapak seneng ke makanan saya tuh enak katanya, jadi suruh buka restoran di Singapura. Nah itulah kesaksian saya bahwa Tuhan itu ajaib, dia menolong. Dan sampai sekarang saya nggak beli motor lagi. Saya pikir ya udahlah nggak usah naik motor, naik mobil angkot-angkot aja gitu. Nah itulah sedikit kesaksian saya, biar bantu doa buat saya, biar saya banyak memenangkan jiwa-jiwa di tempat saya pelayanan ini. Biar saudara-saudara yang sudah dengar kesaksian saya mau mampir ke sini, saya terbuka pintu ini untuk sama-sama kita melayani. Segitu aja kesaksian saya. Mungkin lain-lain kali saya bisa saksikan lagi bagaimana berkat Tuhan, pertolongan Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Shalom semuanya, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya sih bukan kesaksian, bukan kesaksian seperti Ibu Lydia tadi ya, tapi saya tadi waktu penyembahan khususnya di penyembahan yang terakhir. Terima kasih ya Pak Frans, ngalir sekali tadi penyembahannya. Nah waktu yang terakhir tadi saya dapat perkataan cinta itu kuat seperti maut. Tadi saya juga sudah teks sama Ibu Deborah Lendabu, itu di mana ya cinta kuat seperti maut. Jadi puji Tuhan tadi Ibu Lydia Jumali sempat ada maksudnya kasih kesaksian, jadi saya sempat Google di mana ya cinta kuat seperti maut, dan saya dapatnya di Kidung Agung 8 ayat 6 sampai 7. Demikian firman Tuhan, taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti dihina. Ya, apa yang kita lakukan melalui pujian dan penyembahan itu adalah bukti sebagai ekspresi cinta kita kepada Tuhan. Dan saya percaya di waktu-waktu ini kita perlu mengingatkan diri kita bahwa cinta Tuhan itu nggak main-main buat kita gitu. Dan bagi yang punya pasangan mungkin bisa mengerti ya, yang punya istri, suami, anak-anak bisa mengerti bahwa yang belum menikah juga pasti juga mengerti masalah cinta. Kita mengingat bahwa cinta itu memberikan kita kekuatan untuk melalui segala sesuatu. Jadi di waktu-waktu di saat-saat ini, walaupun kondisinya sepertinya ya seperti ini, kegelapan sepertinya begitu mencekam untuk kita, tapi yang kita percaya bahwa cinta itu, cinta Tuhan, cinta kita sama Tuhan itu yang akan menguatkan kita melewati semuanya bersama Tuhan. Dan salah satu caranya kita menguatkan cinta kita, ayo ikut pujian penyembahan. Jangan hanya masuk pada saat mau firman, tapi dari awal mari kita memuji memuliakan nama Tuhan. Dengan begitu kita akan dikuatkan cinta kita diingatkan tentang cinta Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semuanya. Mungkin di luar ini untuk tadi malam itu Bapak siapa itu Tuangan ya, saya biasanya
Ya, berkat yang kita dapat itu hanya dititip, Tuhan titip buat kita. Saya punya pengalaman memberi, diajari memberi dari 5.000 kalikan milik Tuhan. Satu waktu Tuhan minta apa yang ada pada saya. Saya melawan Bu 3 minggu. Kasih gelisah. Nah, kebetulan gereja kami ada pembangunan. Saya biasa begini. Saya mau di biasa saya satu toko, saya di OS, SM, SIP. Jadi membutuhkan semen. Aduh, Tuhan bilang kasih ingat, beri. Saya melawan. Saya bilang, aduh Tuhan, saya kalau pulang kebaktian begitu langsung pulang. Saya diketemukan sama kebetulan yang itu yang punya toko ada. Saya lihat, saya lari, saya pulang. Minggu kedua juga begitu. Saya hindari, saya belum mau. Minggu ketiga, bilang kasih. Saya langsung. Jadi, coba lihat. Amen. Jadi, coba lihat. Periksa catatan DO saya. 80, ada 81. Itu sudah bertahun-tahun, Pak. Saya rencana mau membangun dapur. Rumah orang tua mau saya bangun. Saya bilang, dia sudah lupa juga karena sudah lama. Saya juga diingatkan. Saya diingatkan langsung. Oh iya, tunggu. Ibu guru nonanya dan saya periksa. Saya bisik ketua pembangunan. Jadi ada semen itu sama di tokonya semen. Nanti kalau meja masih membutuhkan itu ada 8 sak. Kalau misalnya beli 30 dulu, kalau masih kasih 10. Itu saya melawan. Padahal Tuhan bilang, Tuhan mau lihat kita punya hati. Maukah kita mau memberi? Saya orang bilang, persepuluhan itu firman Tuhan. Kalau kita tidak kembalikan, sama saja dengan kita mencuri milik. 90 itu apa yang Bapak itu memang benar. Dan saya dicukupkan. Tapi coba kalau saya tidak mengembalikan milik kepunyaan Tuhan. Itu uanglah jalan yang tidak saya butuhkan, yang tidak mengalir begitu saja. Jadi mari kita bersama-sama. Banyak orang mungkin berkelimpahan, tetapi mungkin harta yang ada pada kita itu sebenarnya cuma disimpan. Padahal saya membutuhkan. Saya hanya bilang, Tuhan Yesus, saya percaya Kau saja yang membangun. Itu rencana saya sudah cicil. Tapi Tuhan bilang, kasih, harus kasih. Misalnya saudara-saudara saya bilang, kau kasih dulu dan itu ada. Mungkin saya tidak, maaf. Ini Tuhan, saya melarikan 3 minggu langsung stop. Ya, apa yang ada padaku adalah milik. Ya, itu saja. Di pagi hari ini dan juga buat conference. Tadi waktu penyembahan ada kekuatan yang saya rasakan bahwa saya cuma bilang sama Tuhan, begini Tuhan, aku mau melayani Tuhan, tapi aku masih banyak kekurangannya. Itu yang selalu saya bilang sama Tuhan. Tiba-tiba Tuhan bilang begini, kamu lihat burung Raja Wali, kamu lihat burung Raja Wali, kamu akan seperti itu, kamu akan terbang. Dan tiba-tiba langsung konferensinya nyanyi, itu kekuatan seperti burung Raja Wali. Jadi saya sukacita sekali. Terima kasih Pak Frans. Firman ini sangat menguatkan saya. Kalau hari-hari saya selalu bilang sama Tuhan, saya mau melayani, tapi saya banyak kekurangannya. Dan lewat pujian tadi membuat konfirmasi buat saya bahwa saya tidak boleh takut.
Tuhan Yesus akan bersama-sama dengan saya dan juga Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Baik Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati, yang dikasih dan cintai oleh Tuhan Yesus. Tadi saya sebenarnya enggak mau anunya, saya dengar suara Tuhan tadi, tapi waktu penyembahan kadang saya pikir itu mungkin cuman untuk saya gitu penguatan, tapi dalam penyembahan tadi kuat sekali Tuhan menyatakan bahwa ada suara begitu, kalimat begini, dia bilang jangan pernah meragukan kesetiaanku gitu. Jadi waktu Pak Frans bawa lagu yang itu tiba-tiba saya merasa bahwa Tuhan itu sementara kembali memperbaharui komitmen kita gitu. Jadi intinya begitu, yang seperti yang saya rasakan pagi hari ini seperti itu, bahwa Tuhan pengen kembali kita memperbaharui, memperkuat komitmen kita kepada Tuhan. Kemudian waktu dalam penyembahan itu saya diingatkan Tuhan satu ayat ini. Jadi waktu Ibu Francisca bilang Raja Wali, memang Tuhan kasih firman Tuhan ini, jadi saya baca, tapi memang saya mikirnya ini untuk saya saja, tapi karena konfirmasi begitu ya, jadi saya pikir firman Tuhan ini untuk kita semua, untuk menguatkan, meneguhkan kita. Jadi saya dapat firman di Ulangan, ya, Ulangan pasal 32 ayat 10. Didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukung di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Dibuatnyalah dia berkendaraan mengatasi bukit-bukit di bumi dan memakan hasil dari ladang. Dibuatnya dia mengisap madu dari bukit batu dan minyak dari gunung batu yang keras, dadi dari lembu sapi dan susu kambing domba, dengan lemak anak-anak domba dan domba-domba jantan dari Basan dan kambing-kambing jantan, dengan gandum yang terbaik, juga darah buah anggur yang berbuih engkau minum. Jadi luar biasa dalam penyembahan tadi, saya merasakan bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh hadir dan sementara melepaskan berkat-Nya bagi kita, memberkati kita. Puji Tuhan, itu saja, terima kasih. Baik, salam Bapak Ibu semua. Sewaktu Pak Frans tadi menyanyikan lagu Bagaikan Raja Wali, saya teringat sewaktu saya dulu tahun 2018 ke Amerika Serikat, saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Saya bisa melintasi setengah dunia ini. Saya bisa melihat langit biru setengah dunia ini saya lihat. Jadi saya sangat bersyukur. Bahkan di profil WA saya buat bagaikan Raja Wali melintasi langit biru. Nanti bisa Bapak Ibu cek di profil WA saya tulis seperti itu. Jadi saya teringat, saya sangat bersyukur atas pujian penyembahan tadi. Saya diingatkan bahwa 2018 yang lalu, apa yang tidak pernah saya pikirkan, saya bisa melintasi langit biru. Setengah dunia ini saya kelilingi. Seperti yang di dalam firman Tuhan juga, saya mencari-cari tadi di mana ya ayatnya melintasi langit biru ya. Bagaikan Raja Wali itu. Nah, saya dapat ayat firman di Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi itu ayat yang saya dapatkan tadi, yang saya cari-cari. Ya, terima kasih buat lagu pujian tadi. Saya teringat akan kebaikan Tuhan kepada saya pribadi. Makanya saya sampai sekarang ini membuat profil saya di WA itu bagaikan Raja Wali melintasi langit biru. Saya dibuat Tuhan bagaikan Raja Wali melintasi langit biru. Jadi itu saja, terima kasih buat kita semua.
supaya kita mendapat kekuatan yang baru dengan adanya pujian penyembahan ini. Terima kasih Bapak Ibu semua. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih. Ya, mungkin saya terima kasih sebelumnya buat Pak Frans. Tadi pujian penyembahan yang saya rasakan, saya neteskan air mata, yaitu Bapakku yang baik. Kenapa Bapak Ibu? Ini satu kesaksian buat hidup saya. Karena begini Bapak Ibu, saudara-saudara, saya bulan Maret, saya berpuasa 40 hari, tambah 10 hari puasa Ester, buat anak saya untuk masuk SNMPTN, untuk masuk di universitas. Kenapa lagu ini menggugah saya? Karena waktu saya berpuasa, sampai puasa Ester, 40 hari sampai puasa Ester, Tuhan belum jawab doa saya. Tapi dengan lagu ini, menggugah hati saya tetap Bapak yang terbaik. Sekalipun doa saya nggak terjawab, Bapak Ibu, bukan saya bilang saya berpuasa, anak istri saya pun puasa. Ikut andil untuk gimana belas kasihan Tuhan Yesus turun buat anak saya bisa masuk jalur undangan masuk SNMPTN. Dia pilih di UI sama Gajah Mada. Ternyata nggak masuk Bapak Ibu. Maaf, saya mau ceritakan. Waktu saya puasa Ester 3 hari untuk pengumuman anak saya, Bapak Ibu. Hari pertama, hari kedua, sama hari ketiga, ada suatu keajaiban. Saya mendengar suara Tuhan secara audible. Itu kemarin bulan Maret tanggal 18, 19, 20, 21. Saya mendengar suara Tuhan secara audible. Suara itu datang ngomong ke saya. Ini kunci. Suara itu bilang gini, nanti kamu akan dengar suara Tuhan. Kamu akan masuk ke alam supernatural. Dan akan mendengar hal-hal supernatural. Dan akan melihat hal-hal supernatural. Tapi dia nggak bilang melihat, pertama mendengar Bapak Ibu. Habis itu dia bilang kata ini, saya lihat Bapak Ibu ada 2 titik cahaya putih. Saya tinggal perhatikan, dia bilang udah tinggal dibuka. Saya tinggal perhatikan, dia bilang ini kuncinya. Saya cari kuncinya, saya bilang mana kuncinya Tuhan? Dia bilang itu saya sudah taruh. Di mana Tuhan? Itu di hatimu, Bapak Ibu. Saya cari setengah mati, saya nggak bisa lihat itu kunci itu. Terus bilang, udah tinggal buka kamu lihat aja. Tapi kamu tinggal lihat, Bapak Ibu. Saya cari, artinya saya bilang cari setengah mati, saya buka mata lagi. Karena waktu itu saya bangun di hari yang ketiga, saya bangun jam 2:17. Saya menyembah, Bapak Ibu, Bapak Ibu. Menyembah di situ bersuara itu datang. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Saya sudah bilang ini kuncinya, saya cari susah, saya buka mata, saya tanya Tuhan, maksudnya apa? Tolong dikonfirmasikan buat saya. Artinya saya tutup mata lagi. Cuma Tuhan bilang, terus saya menyembah ulang. Itu suara itu datang kembali. Dia bilang menyembah dengan hati. Bapak Ibu, dia bilang menyembah dengan hati. Yang saya tahu, pujian dengan penyembahan, Tuhan bertakhta dalam pujian dan penyembahan kita. Tapi suara roh itu datang buat saya, menyembah pakai hati Bapak Ibu. Di situ dia bilang gini lagi. Saya terus menyembah, itu suara itu datang kembali ulang Bapak Ibu. Dia bilang begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dari situlah terpancar kehidupan. Saya ngomong buat Tuhan Yesus, saya sudah jaga hati saya. Tiap pikiran jahat datang, percabulan hawa nafsu, saya selalu tolak dalam nama Yesus. Tiap iri, dengki, amarah, kesombongan, cepat emosional, saya selalu tolak dalam nama Yesus. Suara itu ngomong kayak begini buat saya. Kalau kamu bilang kamu jaga hati, pasti perkataan ucapanmu terjaga. Bapak Ibu, dia bilang itu suara itu langsung ngomong kayak begini. Kenapa kamu marah istrimu? Bapak Ibu, di sini yang saya mau ngomong. Waktu saya puasa 40 hari terakhir selesai. Tinggal tambah 10 hari lagi buat pengumuman anak saya. 7 hari saya puasa, 3 hari saya puasa Ester. Dan puasa 6 hari itu istri saya bikin saya marah-marah. Bikin saya hilang damai sejahtera. Saya marah istri saya bilang, kamu nih memang otak kamu harus berubah. Kamu menjadi batu sandungan. Saya marah habis-habisan. Perkataan-perkataan itu keluar dari mulut saya. Bapak Ibu, di situ saya ditegur. Saya bilang istri saya mesti rubah otak pikiran. Kata suara itu datang ngomong ke saya.
Jangan kamu paksakan istrimu berubah atau orang lain berubah. Kamu berubah dulu. Kamu berubah, nanti istrimu diubahkan. Itu di situ saya menangis, Bapak Ibu. Saya menangis, saya bilang, Tuhan ampun saya. Akhirnya karena Bapak Ibu maaf, saya ini suka bangun dari zaman dulu. Udah pelan-pelan saya suka bangun subuh untuk doa, menyembah dan berdoa. Saya hobi puasa, Bapak Ibu, maaf bukan sombong iman. Saya hobi berpuasa. Akhirnya maaf saya lanjut, besok pagi saya pas istri saya belum bangun, saya cuma istri saya minta maaf Bapak Ibu. Saya minta maaf, baru nanti jam 3 sore saya siap untuk buka puasa Ester. Cuma di sini yang saya berbagi Bapak Ibu, ada rema yang Tuhan taruh di hati saya. Ada 2 rema, yaitu Tuhan bilang begini, menyembah dengan hati. Mungkin saya nggak ngerti siapa yang lebih senior, lebih pendeta atau Pak Hebra atau siapa bisa menjelaskan. Menyembah pakai hati. Dan kedua, jaga hati kita. Karena hati kita melangkah kita untuk bisa hidup. Itu ada rema itu yang saya bisa berbagi. Jadi kenapa Bapak Ibu, kalau kita bilang kita jaga hati, mulut kita, ucapan kita menyakiti orang lain, menjadi batu sandungan, membuat iman orang hancur, sia-sia kita beribadah. Itu sedengar itu hikmah, aja menjadi suatu hikmah buat saya. Jadi kalau kita punya perkataan ucapan di hati kita terjaga, supaya ibadah kita juga layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Itu aja Bapak Ibu. Terima kasih Pak Frans. Dengan lagu ini, Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Sekalipun doa saya nggak terjawab. Saya puasa Bapak Ibu, maaf nih, saya puasa Ester. Enggak, itu puasa Ester selesai, SNM gagal, UTBK masuk lagi. Saya puasa lagi Daniel, itu pun gagal. Masuk lagi Mandiri, itu semua gagal Bapak Ibu. Bagi saya tahu itu yang saya bisa berikan. Oh iya, mungkin hari ini Tuhan izinkan saya harus melewati tantangan ini. Tuhan menguatkan iman saya mau naik level. Gitu loh. Jadi saya bukan meminta-minta aja, tapi saya harus mengerti apa yang Tuhan inginkan. Bukan kehendak saya yang terjadi, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Karena saya bilang Tuhan, ya saya ngerti, diri saya bukan saya lagi, tapi Kristus yang ada dalam hidup saya. Saya melakukan bukan kehendak saya memaksakan kehendak saya buat Tuhan, tapi kehendak Tuhanlah yang terjadi buat hidup rumah tangga saya. Itu aja, terima kasih. Amin. Mari kita siapkan hati kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan pagi ini kebenaran firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Adrian Sumbang. Shalom Pak. Shalom. Selamat pagi Pak Adrian. Shalom Pak. Iya. Baik, puji Tuhan. Terima kasih buat Gembala Sidang, pemimpin dan tim Menara Doa Segala Bangsa yang sudah mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan di dalam ibadah doa pada pagi hari ini. Dan saya percaya bahwa bukan kebetulan kita berjumpa, bersekutu bersama. Karena itu sebelum kita dengar firman, saya mengajak mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan kembali lagi mendengarkan isi hati-Mu. Mari Tuhan urapi hamba-Mu, berbicaralah bagi setiap kami melalui firman-Mu. Kami percaya ada tuntunan, ada nasihat, ada kekuatan, ada berkat, ada jawaban bagi setiap pertanyaan dan pergumulan kehidupan kami. Kuduskan dan urapi hamba-Mu ya Tuhan, agar menjadi saluran berkat bagi setiap kami. Semua yang bergabung di dalam Zoom meeting pagi ini diberkati dan dilawat oleh Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu jemaat Tuhan, judul dari firman Tuhan pagi ini adalah memiliki hidup yang berdampak. Ini tema firman Tuhan, memiliki hidup yang berdampak. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal 5 ayat 13. Matius pasal 5 ayatnya yang ke-13, kita baca sampai ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan?
tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Nah, baik. Jemaat Tuhan, Tuhan menciptakan saya dan saudara. Tuhan menciptakan setiap kita sebagai garam dan terang bagi dunia ini. Banyak orang memiliki hidup, tetapi hanya sedikit orang yang memiliki hidup yang berdampak. Apa maksudnya menjadi garam? Apa maksudnya kita menjadi terang bagi dunia? Menjadi garam artinya ketika kehidupan kita, kehidupan saya dan saudara, membawa pengaruh, be influence, buat orang-orang di sekeliling kita, buat lingkungan di tempat kita berada, buat dunia yang kita tinggali hari-hari ini. Menjadi terang artinya waktu hidup kita terlihat, perbuatan baik kita dilihat, dimanapun kita berada. Saat hidup kita menjadi dampak, tujuannya apa? Agar nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Ini dia. Tidak ditulis di bagian ayat firman Tuhan ini bahwa kamu harus jadi garam atau kamu harus jadi terang. No. Tapi Tuhan katakan, kamu adalah garam dunia. You are the salt of the world. Kamu adalah garam dunia. Tuhan ciptakan kita sebagai garam. Pertanyaannya, sadarkah kita bahwa kita ditempatkan di dunia ini untuk menjadi garam, menjadi pengaruh, membawa dampak yang mempermuliakan Tuhan? Kenapa Tuhan ciptakan kita menjadi garam, menjadi terang? Ada dua alasan. Yang pertama, saat hidup kita berdampak, saat hidup kita membawa pengaruh, maka melalui hidup kita, kita akan membawa banyak orang kepada Kristus. Ini yang pertama. Hidup kita yang berdampak akan membawa banyak jiwa, membawa orang-orang yang belum kenal Kristus untuk mengenal Kristus, menjadi murid Kristus. Kita bisa lihat ini di Matius 28 ayat 18-20. Tapi untuk mempersingkat waktu, kita tidak baca pagi hari ini. Pergi jadikan semua bangsa muridku. Waktu hidup kita berdampak, banyak orang akan datang pada Kristus. Yang kedua, saat hidup kita berdampak, maka kita akan memiliki hidup yang memuliakan Kristus. Ini tujuannya. Makanya di dalam Matius 5 ayat 16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Jadi bukan kita bercahaya di tempat tertutup atau berkata bahwa kita punya cahaya, kita bersinar, kita benar, tapi tidak ada orang yang melihat cahaya kita. Tapi supaya terang kita bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Tujuannya adalah untuk memuliakan Bapa kita yang ada di sorga. Dalam Roma 11 ayat 36, Paulus tulis seperti ini, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang setuju kita beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Semua pujian, hormat, kemuliaan hanya layak bagi Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Nah pertanyaannya, sekarang bagaimana agar kita, agar saya, Bapak Ibu Saudara, kita bisa menjadi dampak dan kita bisa membawa pengaruh kepada orang lain? Secara cepat kita akan melihat dua hal yang bisa kita lakukan untuk hidup kita menjadi dampak. Yang pertama, sebagai anak Tuhan, kita bisa menjadi pengaruh, menjadi dampak ketika kita memiliki karakter Kristus. Ini nomor satu. Waktu kita memiliki karakter Kristus. Kenapa banyak orang di luar sana mencela kekristenan? Enggan menerima Tuhan Yesus. Menghina iman Kristen. Karena apa? Begitu banyak kita yang beragama Kristen. Bahkan secara spesifik, saya tidak bisa pungkiri, hidup saya juga yang tidak sempurna. Begitu banyak kita yang tidak memiliki karakter Kristus. Iya kan? Kita beragama Kristen. Kita beribadah.
aktif di dalam berbagai aktivitas rohani, tetapi karakter kita, hidup kita sama dengan dunia. Orang dunia sombong, mungkin kita juga sombong. Kita juga tidak setia. Banyak orang Kristen juga yang tamak, dikuasai iri hati. Tujuan Tuhan menyelamatkan, memberkati dan mengutus kita, perhatikan ini, agar setiap kita memiliki karakter Kristus. Yang setuju bilang amin. Tujuan Tuhan tempatkan kita di posisi kita pada pagi hari ini, dimanapun itu, adalah agar kita memiliki karakter Kristus, Bapak Ibu Saudara. Dari Kejadian sampai Wahyu kita melihat penuh dengan cerita tentang Tuhan menguji karakter tokoh-tokoh Alkitab. Adam dan Hawa Tuhan uji. Tuhan tempatkan pohon pengetahuan yang baik dan jahat di tengah-tengah Taman Eden. Dan mereka gagal. Dengan sadar mereka melanggar firman Tuhan. Siapa lagi? Semuanya diuji Tuhan. Nuh berhasil dalam ujiannya Tuhan. Abraham berhasil dalam ujian karakter dari Tuhan. Walaupun sempat gagal. Karena Abraham sempat jadi suami yang takut istri. Dia ikut apa yang jadi nasihat dari Sarah. Tapi lalu Tuhan pulihkan. Tuhan berkati Abraham luar biasa. Yusuf lulus ujian karakter dari Tuhan. Daud lulus ujian karakter. Sempat gagal. Tapi dipulihkan lagi. Salomo. Nah, sayang sekali Salomo gagal dalam ujian karakter Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan. Inilah kehendak Tuhan. Di dalam sepanjang Alkitab ada yang berhasil, ada juga yang gagal. Dalam Roma 8 ayat 29 tertulis seperti ini. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, semua kita, anak-anak Tuhan, kita yang dipilih oleh Tuhan menjadi umat Tuhan. Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu, yaitu Tuhan Yesus, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Hati Tuhan, kemauan Tuhan bagi saya dan saudara adalah kita menjadi serupa dengan Kristus. Memiliki karakter Kristus. Bukan menjadi Tuhan, tapi kita memiliki karakter sifat. Buah-buah seperti yang Yesus hasilkan. Kalau kita renungkan, di tengah pandemi global ini, Bapak Ibu Saudara, waktu tahun lalu diterapkan PSBB, kemudian berubah nama PPKM. Sekarang PPKM level 4. Masih kurang pedis. Kalau level 10, level 20, level 100 itu yang paling pedis nanti. Nah, pelayanan kita berubah. Iya kan? Pelayanan ibadah diadakan secara online. Live streaming, lewat YouTube, lewat Facebook, dan lain-lain. Platform yang ada, platform online. Di dalam sosial media sekarang kita bisa dengar khotbah dari pendeta manapun. Karena gereja-gereja mengadakan ibadah online. Kita bisa dengar khotbah dari pendeta dari Jakarta atau dari Papua, organisasi apapun yang terkenal atau yang biasa. Lewat online kita bisa dengar khotbah dari semua. Bahkan dalam pelayanan kita, kalau dulu mungkin sebulan sekali kita undang hamba Tuhan tamu. Atau 2 kali sebulan hamba Tuhan tamu melayani. Sekarang tiap hari online. Kita bisa dengar khotbah dari siapapun setiap hari. Amen. Tetapi perhatikan ini. Yang lebih penting bukan siapa yang berkhotbah. Yang lebih penting, yang menentukan bukan sebagus apa khotbahnya, siapa yang berkhotbah, tetapi apakah khotbah-khotbah itu kita lakukan dalam hidup kita. Dan karakter kita diubahkan menjadi serupa Kristus ataukah tidak. Ini yang paling penting. Apakah kita lakukan khotbah-khotbah ini? Apakah karakter kita diubahkan menjadi semakin serupa Kristus? Kalau kita bertanya seperti apa karakter yang harus kita miliki, seperti apa karakter Kristus? Tentu begitu banyak ayat di Alkitab.
Salah satunya yang ditulis oleh Paulus, Galatia pasal 5, 22-23. The fruit of the Spirit. Dan saya percaya kebanyakan kita pasti sudah hafal ini. Buah roh, 9 buah roh. Apa saja itu? Mari kita sebut sama-sama. Ada kasih, ya kan? Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah karakter Kristus yang dihasilkan oleh orang-orang percaya yang dewasa, yang mengerti keinginan dan hati Tuhan. Banyak kali Tuhan pakai kita, Tuhan angkat anak-anak Tuhan dengan luar biasa. Kita punya karisma, anugerah yang Tuhan berikan luar biasa. Tetapi kita gagal di bagian ini, karakter kita. Nah, untuk memiliki karakter Kristus, untuk memiliki hidup yang berdampak, maka Bapak Ibu jemaat Tuhan, tidak harus dimulai dari hal-hal besar. Untuk memiliki karakter Kristus, untuk memiliki hidup yang berdampak, kita mulai dari hal-hal kecil. Dari pilihan-pilihan sederhana yang kita ambil setiap hari yang menyenangkan hati Tuhan. Ini pilihan-pilihan kecil kita setiap hari yang kita ambil, yang sesuai firman Tuhan, itu akan membentuk karakter kita. Setiap pagi ada pilihan, bangun berdoa, ataukah kita lanjut berbahasa roh di tempat tidur masing-masing. Pilihan ada di tangan kita. Tuhan beri kesempatan, Tuhan beri pilihan kepada saya dan saudara saat kita diberkati dengan sejumlah uang. Contohnya, kita dapat uang. Uang ini bebas, ini uang milik saya. Saya bisa perlakukan, saya bisa gunakan untuk apapun. Tetapi waktu kita terima uang ini, kita ingat, di samping rumah kita ada keluarga yang susah. Ya kan? Ada orang yang setiap hari mengemis, hidup susah. Dan kita memilih untuk share, berbagi kasih, berbagi dengan mereka yang berkekurangan. Itu sudah tunjukkan kasih. Apalagi, mungkin kita hanya sendirian di dalam perjalanan dinas. Kita ada di luar kota, menginap di hotel, uang ada. Ya kan? Begitu mudah untuk kita untuk berzina, jatuh di dalam percabulan. Tapi saat kita memilih untuk hidup kudus dan tetap setia, amin, saat itulah kehidupan kita berkenan di hadapan Tuhan dan karakter Kristus itu bersinar dalam hidup kita. Untuk memiliki karakter Kristus, maka kita juga harus rela untuk diproses. Sama-sama katakan, saya mau atau saya rela diproses. Katakan seperti itu. Saya mau, saya rela diproses. Amin. Karena karakter terbentuk melalui ujian, melalui pemurnian. Tuhan izinkan proses. Tuhan izinkan masa-masa sulit. Yang saya yakini mungkin banyak di antara kita pagi hari ini yang ada di dalam proses yang Tuhan izinkan. Iya kan? Masalah, pergumulan yang datang silih berganti, tidak pernah berhenti. Prosesmu mungkin berat, prosesmu mungkin lama, prosesmu menyakitkan. Apalagi di tengah-tengah pandemi ini, pandemi global COVID-19, Tuhan sedang memproses dunia. Tuhan sedang menguji dan membentuk karakter kita orang percaya. Proses kita mungkin berat, masalah kita mungkin besar, tapi dengar baik, jangan putus asa dan jangan kecewa. Tetap bersyukur dalam semua situasi yang kau alami. Katakan amin. Jangan putus asa. Amin. Mungkin wanita-wanita, ibu-ibu, Anda sudah berusaha untuk menjadi istri yang baik, istri yang bertanggung jawab, istri yang menghormati suami, mengasihi suamimu. Tapi apa balasannya?
Mungkin di awal pernikahan suamimu mengasihimu dengan luar biasa setia kepadamu. Tapi seiring berjalannya waktu, suamimu mulai berubah. Dia mulai kasar. Dia mulai punya rahasia-rahasia tertentu dari engkau. Dia mulai gampang memakimu, menghinamu, melukaimu. Wanita-wanita, ibu-ibu, apapun pergumulanmu, khususnya di dalam rumah tangga, dengar baik, teruslah kuat, tetaplah bertahan, karena lewat masalah, lewat pergumulan yang Anda lalui hari ini, Tuhan sedang memurnikan karaktermu. Tuhan sedang mendewasakan engkau. Untuk apa? Agar kita menjadi semakin serupa Kristus. Amen. Agar karakter Kristus ada di dalam hidup kita. Kita tahu, tentu untuk memiliki sebuah karakter, itu bukan proses yang instan. Dimulai dari satu perbuatan yang baik mungkin. Dari hasil pilihan kita untuk berbuat baik. Lalu kita terus-menerus mengulanginya. Perbuatan baik yang terus-menerus diulangi kemudian menjadi kebiasaan. Lalu kebiasaan itu berubah jadi karakter. Dan karakter itu menjadi identitas kita. Orang-orang akan melihat Kristus dan hidup kita akan menjadi dampak, menjadi pengaruh saat kita memiliki karakter Kristus. Ini yang pertama. Dan yang kedua, secara cepat, untuk kehidupan saya dan saudara menjadi dampak, maka kita harus mengerjakan tugas pelayanan dengan maksimal. Ini yang kedua. Kita harus mengerjakan tugas pelayanan kita. Apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita dengan maksimal. Pekerjaan kita, pelayanan kita yang kita lakukan dengan baik akan memuliakan Tuhan. Sama seperti ayat tadi. Supaya orang-orang melihat perbuatan kita yang baik dan mempermuliakan nama Tuhan. Memuliakan Tuhan, Bapak Ibu jemaat Tuhan, bukan hanya tentang melayani sebagai full timer. Bukan hanya tentang melayani di dalam gedung gereja sebagai pendeta, gembala, penginjil. Tetapi apapun yang kita kerjakan dan dimanapun, saya ulangi, apapun yang kita kerjakan dan dimanapun kita berada, pandanglah itu sebagai pelayanan kepada Tuhan. Bukan hanya sebagai full timer. Makanya Paulus tulis Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah itu dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mungkin kita guru, karyawan, pengusaha, pengacara, polisi, semua kita, dokter, perawat, ibu rumah tangga, semua kita adalah hamba Tuhan. Mari katakan, saya adalah hamba Tuhan. Semua kita adalah hamba-hamba Allah, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Karena itu mari kita bekerja. Mari kita melayani dengan segenap hati kita. Berikan yang terbaik agar nama Tuhan dipermuliakan. Ini bagian kedua. Saat kita mengerjakan tugas dan pelayanan kita dengan maksimal. Dan di dalam poin yang kedua ini, bagaimana untuk kita bisa maksimal? Bagaimana agar pelayanan kita, pekerjaan kita bisa maksimal? Yang pertama, untuk bekerja dengan maksimal, maka kita harus fokus pada pekerjaan kita masing-masing. Untuk bekerja dengan maksimal, kita harus fokus pada pekerjaan kita masing-masing. Jangan fokus lihat pekerjaan orang lain. Jangan fokus melihat orang lain. Karena apa? Waktu kita fokus lihat orang lain, perhatikan ini. Saat kita fokus pada orang lain, kita akan iri hati. Kita akan cemburu kalau orang lain lebih hebat, lebih berhasil dari kita. Ini. Dan sebaliknya, waktu kita fokus melihat orang lain, kita akan jadi sombong, tinggi hati. Kalau kita lebih berhasil dan lebih hebat dari orang lain. Untuk maksimal di dalam pekerjaan, di dalam tugas pelayanan kita, Bapak Ibu jemaat Tuhan, maka kita harus bandingkan diri kita dengan diri kita sendiri. Bandingkan hidup kita dengan kehidupan kita sendiri. Apa artinya?
Mari kita renungkan, apakah kehidupan saya, pelayanan saya hari ini lebih baik dari pelayanan saya kemarin? Apakah pekerjaan saya hari ini lebih berkembang daripada pekerjaan saya kemarin? Dengan demikian kita akan lebih sadar diri dan tahu bagaimana untuk berbenah, berusaha, mengerjakan segala sesuatu dengan maksimal. Waktu kita lihat fokus pada orang lain, bukan pada pekerjaan kita, ada iri hati, mulai menghakimi, mulai memfitnah. Akibat dari iri hati, mulai gampang memfitnah orang lain, menghakimi orang lain, merasa diri lebih benar. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Apalagi kalau kita buka YouTube hari-hari ini, begitu banyak di YouTube hamba-hamba Tuhan buat konten apa? Serang pendeta A, serang pendeta B, menilai pengajaran pendeta C, seolah-olah pengajaran yang paling benar. Padahal kita tahu firman Tuhan, kalaupun ada jemaat Tuhan yang salah, yang berdosa, kita tegur dulu. Ada caranya, ada step-stepnya. 4 mata dulu, kemudian bawa 2-3 orang saksi. Kalau tidak mau berubah, baru sampaikan pada jemaat. Kalau sekarang terbalik, mulai langsung sampaikan pada seluruh dunia dulu. Hancurkan karakter orang lain. Iya kan? Untuk kita bisa maksimal mengerjakan tugas pelayanan kita. Yang kedua, maka kita harus melibatkan dan mengandalkan Tuhan Yesus Kristus. Ini yang kedua. Libatkan dan andalkan Tuhan Yesus Kristus saja. Makanya dalam Amsal 3 ayatnya yang ke-6. Kalau kita perhatikan ayat ini, Amsal 3 ayat 6, terjemahan firman Allah yang hidup, dikatakan seperti ini. Dalam segala perbuatanmu, utamakanlah Allah. Saya ulangi, dalam semua perbuatanmu, utamakanlah Allah. Maka ia akan menuntun engkau dan memahkotai usaha-usahamu dengan keberhasilan. Saat kita mengandalkan Tuhan, saat kita utamakan Tuhan, kita akan diberi kasih karunia, anugerah untuk berhasil. Pengetahuan kita, pengalaman kita terbatas. Tapi kita menyembah Allah yang tidak terbatas, Allah yang Maha Kuasa, yang akan menyatakan kuasanya bagi kehidupan. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, tidak memperpanjang firman Tuhan. Inilah 2 hal yang harus kita lakukan agar kehidupan kita berdampak. Yang pertama, melalui karakter kita. Dan yang kedua, hidup kita berdampak di saat kita mengerjakan tugas pelayanan kita dengan maksimal. Saya ingin tutup dengan kesaksian pribadi saya seperti ini. Bapak Ibu Saudara, saya terjun di dalam pelayanan. Kalau istilah kita kan seperti kalimat di lagu itu, membuang diri di ladang Tuhan. Saya memulai pelayanan, terlibat di dalam proyek Tuhan yang besar sejak tahun 2011, 10 tahun yang lalu. Sesudah sekolah Alkitab, kemudian membantu pelayanan orang tua di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Di dalam pelayanan, proses yang Tuhan izinkan begitu berat saya alami. Tantangan, ujian begitu besar, situasi penuh keterbatasan, tetapi saya percaya bahwa Tuhan izinkan proses, Tuhan izinkan masa-masa sulit yang saya alami di dalam pelayanan untuk membentuk karakter saya. Untuk bentuk saya. Apa yang Tuhan ajarkan pada saya? Tetap taat, tetap berserah, setia dari perkara kecil. Apa yang Tuhan berikan, yang ada di depan mata saya, lakukan, kerjakan itu dengan setia. Lalu di tengah-tengah pergumulan pelayanan kami di Kota Kupang, tahun 2015, saya masih ingat tahun 2015 ada kelompok hamba Tuhan dari Amerika yang pelayanan di tempat kami di Kupang. Kemudian
salah satu hamba Tuhan ini menubuatkan tentang saya. Beliau berdoa untuk saya bersama istri dan anak, lalu menubuatkan. Hamba Tuhan ini berkata seperti ini, dalam beberapa waktu ke depan, Tuhan akan mengangkat engkau, membawa engkau keluar, dan menjadi berkat di banyak tempat. Ini tahun 2015. Waktu itu, saya hanya tertawa dalam hati. Saya hanya tertawa, sambil menangis didoakan saya tertawa. Mana mungkin. Saya orang biasa, saya hamba Tuhan di Kota Kupang. Bagaimana saya dengan kemampuan saya yang terbatas seperti ini, Tuhan bisa pakai bawa ke tempat lain, lalu jadi berkat bagi banyak orang. Lalu 2017, seorang lagi hamba Tuhan, misionaris dari Amerika, datang di Indonesia dan berdoa menubuatkan hal yang sama tentang saya. 2017. Dan dari tahun 2017 sampai tahun 2021 hari ini, saya melihat satu persatu nubuatan, satu persatu pesan Tuhan kepada saya digenapi. Semuanya digenapi. Amen. Tuhan dengan anugerahnya yang besar, Tuhan buka pintu-pintu, Tuhan buka pintu pelayanan, Tuhan bawa saya untuk menjadi berkat di seluruh provinsi NTT. Karena pada tahun 2017 saya juga diangkat menjadi pengurus pemuda di organisasi gereja kami tingkat provinsi di NTT. Kemudian bersama dengan rekan-rekan hamba Tuhan yang lain, Tuhan buka pintu pelayanan untuk melayani di Sumatera, di Kalimantan, di Jawa, Bali, hampir di semua daerah Indonesia. Hingga di awal tahun 2020, saya singkatkan kesaksian saya, di awal tahun 2020, saya digerakkan oleh Tuhan untuk memanfaatkan sosial media, Facebook. Karena saya juga diberi passion untuk media, untuk membuat video, selain melayani, handle multimedia di dalam gereja. Itu bagian saya waktu dari saya masih kecil dulu. Jadi saya gunakan Facebook, sosial media awal 2020, Januari 2020. Waktu itu, kalau tidak salah COVID baru di Cina dan di beberapa negara di Asia, belum sampai di Indonesia. Lalu Maret 2020 kita tahu, COVID-19 masuk ke Indonesia. Apa yang terjadi? Diberlakukan PSBB, ibadah dilakukan secara online, dan saat itu di Facebook saya followersnya sekitar 400-500 orang. 400-500 orang. Lalu kami digerakkan Tuhan untuk memulai pelayanan doa malam, siaran langsung di Facebook bulan April 2020. Oleh karena PSBB, situasi yang penuh keterbatasan, banyak orang buka Facebook, banyak orang yang ikuti siaran langsung. Dari awalnya yang hanya 30-40 orang, 1 tahun kemudian, Bapak Ibu Saudara, pada hari ini, setiap malam siaran langsung doa pergumulan yang kami adakan di Facebook diikuti oleh rata-rata 1.000, 1.500 orang, bahkan sampai 2.000 orang setiap malam. Begitu banyak jiwa di luar sana yang haus, yang alami perjumpaan, alami pemulihan dengan Tuhan, alami mujizat Tuhan. Bahkan hanya melalui layar HP, bahkan hanya melalui live streaming siaran langsung Facebook. Orang-orang yang belum kenal Kristus bertobat percaya Yesus. Wanita-wanita yang sakit pendarahan sembuh melalui doa yang kami adakan. Saya melihat di sini bahwa Tuhan proses. Tentu buah pelayanan yang besar ini tidak dihasilkan dalam satu malam. Tapi Tuhan bawa untuk menjadi dampak. Dimulai dari karakter dulu. Tuhan katakan, barang siapa setia dari perkara kecil,
dia akan dipercayakan perkara yang besar. Apa yang kecil di dalam kehidupan kita, di depan kita, mari kita terus setia. Lakukan itu, kerjakan itu, layani itu dengan baik. Dan apa yang terjadi waktu kita mau mengerjakan tugas pelayanan kita dengan maksimal? Tuhan beri passion bagi saya di dalam media, dan saya mau mengembangkan, lakukan yang terbaik, miliki kualitas yang excellent. Maka tanpa dengan anugerah Tuhan, maksud saya, Tuhan yang angkat dan Tuhan yang berikan keberhasilan, berkat, buah-buah pelayanan yang besar, yang semuanya untuk apa? Matius 5 ayat 16. Agar orang-orang melihat perbuatan kita yang baik dan mempermuliakan Bapa kita yang di sorga. Puji Tuhan.